Habib, salah seorang yang berada di Ponggok, mengaku kaget mendengar suara yang keras. Awalnya ia mengira itu adalah suara dari pesawat jet tempur. Namun, rasa penasaran dan keingintahuan membuatnya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perlu dicatat bahwa jarak dari Ponggok ke Wates sekitar 20 km. Namun suara ledakan itu terdengar begitu jelas dan kuat, bahkan sampai ke Kabupaten Kediri yang jaraknya mencapai 30 km. Aris Setiwan, salah seorang warga Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa dentuman yang begitu keras membuatnya mengira Gunung Kelut meletus. Namun, ketika dia mencoba mencari informasi lebih lanjut di media sosial, ia tidak menemukan apapun yang diposting oleh warga lain mengenai fenomena tersebut, menambah misteri dari kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas tentang tragedi Petasan Blitar, yang dampak kehancurannya hingga satu desa, dan gemuruh suaranya terdengar hingga 30 km. Sri Utami tengah menikmati momen bersama anak dan cucunya di malam hari, duduk di depan televisi sambil menikmati hidangan malam. Suasana hangat keluarga terhiasi oleh cahaya tenang dari layar TV, menyatukan mereka dalam kebersamaan. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terganggu oleh fenomena yang luar biasa. Langit malam yang awalnya gelap menjadi terang benderang dan merah menyala. Cahaya itu meliputi segalanya, memancarkan warna yang tidak lazim di langit malam. Namun, keindahan ini segera diikuti oleh suara gemuruh yang luar biasa keras, seolah-olah bumi itu sendiri terguncang. Atmosfer hangat berubah menjadi tegang dan cemas, ketika sebuah kekuatan yang tak terduga membuat rumah mereka bergetar hebat. Atap rumah terguncang keras dan bahkan roboh, menyebabkan Sri Utami dan keluarganya terpaksa keluar untuk menghindari bahaya lebih lanjut. Di luar, kekacauan terlihat jelas. Debu putih seperti abu vulkanik turun dari langit, mengendap di permukaan tanah. Bau asap yang pekat menusuk hidung seperti belerang yang terbakar, menggantikan aroma malam yang tenang tadi. Warga lain dari sekitar mulai keluar dari rumah mereka satu persatu, masing-masing tercengang dengan apa yang baru saja terjadi. Kisah serupa dialami oleh pasangan suami istri Sumyum dan Kabul, yang sama-sama sedang menikmati acara TV di rumah mereka. Ledakan dahsyat merobohkan atap rumah mereka dengan kekuatan yang menghancurkan, bahkan menghancurkan pintu dan perabotan di dalam rumah. Saat mereka keluar untuk memeriksa keadaan, pemandangan kehancuran yang menyedihkan tersebar di sekitar mereka. Kejadian yang mengejutkan ini terjadi di Dusun Sadeng, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, pada pukul 10:30 malam. Juni Arifin, Ketua RT 1 RW 13, menjelaskan bahwa ledakan yang dahsyat ini membuat seluruh warga di sekitar keluar dari rumah mereka. Bahkan warga di kecamatan sebelah juga terkejut dengan suara menggelegar yang terdengar 2 kali menurut kesaksian mereka. Malam itu, ketegangan dan kebingungan melanda Ponggok, Blitar, serta sejumlah daerah di sekitarnya, seperti Kabupaten Kediri, karena suara ledakan yang begitu dahsyat dan misterius. Habib, salah seorang yang berada di Ponggok, mengaku kaget mendengar suara yang keras. Awalnya ia mengira itu adalah suara dari pesawat jet tempur. Namun, rasa penasaran dan keingintahuan membuatnya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Perlu dicatat bahwa jarak dari Ponggok ke Wates sekitar 20 km. Namun suara ledakan itu terdengar begitu jelas dan kuat, bahkan sampai ke Kabupaten Kediri yang jaraknya mencapai 30 km. Aris Setiwan, salah seorang warga Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa dentuman yang begitu keras membuatnya mengira Gunung Kelut meletus. Namun, ketika dia mencoba mencari informasi lebih lanjut di media sosial, ia tidak menemukan apapun yang diposting oleh warga lain mengenai fenomena tersebut, menambah misteri dari kejadian tersebut. Kembali ke Dusun Sadeng, di mana sumber ledakan akhirnya teridentifikasi, situasinya semakin menegangkan. Listrik padam setelah ledakan terjadi, kemungkinan sebagai dampak langsung dari kejadian tersebut.
Warga segera menyelidiki dan menemukan bahwa rumah milik Darman, yang sebelumnya terlihat begitu megah, sekarang hanya tinggal puing-puing yang berserakan di sekitar. Rumah yang dulu menjadi banggaan keluarganya, kini hancur total dalam sekejap. Di malam mencekam itu, hanya nampak reruntuhan puing yang tersebar di seluruh penjuru. Tak ada apapun yang tersisa, sekalipun hanya tiang. Yang nampak justru adanya lubang besar yang menghancurkan lantai beton di bawahnya. Ukuran lubang itu cukup besar, dengan kedalaman sekitar setengah meter. Para warga tak berani untuk membongkar puing-puing yang terserah, warga pun menghubungi polisi dan BPBD. BPBD Kabupaten Blitar langsung menuju ke TKP, dengan jarak 35 km dibutuhkan waktu 15 menit hingga sampai di lokasi. Ketika sampai lokasi, warga sudah penuh sesak memenuhi sekitar jalan. Ketika tim sampai di depan rumah Darman, disitulah mereka menemukan tubuh Darman yang kondisinya masih cukup utuh, namun jelas sudah tercabik oleh ledakan. Tim lanjut menyisir sekitar puing reruntuhan, yang kemudian kembali menemukan jenazah, namun hanya setengah bagian dengan bagian atas sudah hilang. Setelah kejadian tragis itu, tim evakuasi terus melakukan upaya penyisiran intensif untuk mengumpulkan potongan-potongan kecil yang terselip di antara puing-puing. Proses ini tidak hanya menguras tenaga mereka, tetapi juga menantang secara mental, karena kondisi yang penuh dengan kehancuran dan kekacauan. Beruntung, semakin larut malam, semakin banyak tim tambahan yang datang untuk memberikan bantuan, meningkatkan efisiensi operasi penyelamatan. Pada pukul 3 subuh, sebagian besar personel evakuasi sudah merasa sangat kelelahan. Mereka telah menyisir area dengan radius 150 meter, namun masih diyakini bahwa masih banyak potongan yang belum berhasil dievakuasi. Lukman, salah satu petugas evakuasi, mengungkapkan bahwa ini merupakan pengalaman pertamanya mengevakuasi korban dengan kondisi yang begitu parah. Dampak ledakan begitu dahsyat sehingga beberapa potongan juga tersangkut di atas pepohonan. Namun pada saat itu, belum dapat dipastikan apakah potongan tersebut berasal dari hewan atau bukan. Kejadian ini juga mengakibatkan kambing-kambing di belakang rumah menjadi korban. Demikian pula dengan beberapa ayam yang berada di sekitar lokasi ledakan. Pada malam yang tragis itu, total terdapat sekitar 9 kantong jenazah yang berisi 20 potong tubuh, meskipun kondisinya sangat tercampur dan sulit untuk diidentifikasi. Namun, dari kejadian tersebut, berhasil diidentifikasi 4 korban. Korban pertama adalah Darman, seorang ayah berusia 65 tahun yang tubuhnya masih utuh dibandingkan dengan korban yang lain. Darman dikenal sebagai pengurus mushola di daerahnya, dan sering terlihat mencari rumput untuk ternaknya. Meski KTP-nya menyebutkan ia bekerja di industri, detail lebih lanjut mengenai industri tersebut tidak dijelaskan dengan jelas oleh warga. Menurut mereka, Darman bukanlah peracik mercon, namun rumahnya digunakan untuk menyimpan bahan mercon yang diduga digunakan oleh anaknya untuk meracik. Selanjutnya, 2 anak Darman juga menjadi korban yang parah akibat ledakan tersebut. Mereka diduga sedang meracik mercon saat kejadian terjadi. Anak pertama adalah Arifin, berusia 28 tahun, sedangkan yang kedua adalah Denny Widodo, 23 tahun, yang bekerja di pabrik triplek. Jenazah keempat yang teridentifikasi diketahui sebagai kerabat mereka. Beberapa media menyebutnya sebagai ponakan Darman, sementara yang lain mengatakan bahwa ia adalah adik ipar dari Arifin, yaitu Wawa atau Betrisa Neswarosi, yang baru berusia 17 tahun. Kondisi mereka mirip dengan kedua anak Darman, menggambarkan betapa tragisnya kejadian tersebut. Meskipun tim evakuasi telah bekerja dengan maksimal pada malam itu, masih ada potongan tubuh yang tersebar di sekitar area kejadian. Hal ini menciptakan suasana yang mencekam dan menyedihkan bagi masyarakat setempat. Di tengah kejadian tersebut, beberapa warga juga mengalami fenomena aneh yang sulit dijelaskan secara rasional. Di Dusun Sadeng, peristiwa tragis ledakan hebat menyisakan berbagai cerita dan fenomena misterius yang mengiringinya. Tri Wahyudi, seorang warga setempat, membagikan pengalamannya bahwa beberapa tetangganya mengaku didatangi oleh almarhum dalam mimpi, yang dalam budaya lokal dikenal sebagai di impeni.
Kepala Desa Karangbendo, Hairul Anam membenarkan bahwa fenomena ini memang terjadi dengan seorang warga mengaku bahwa saudaranya didatangi Arifin dalam mimpi, meminta agar bagian tubuhnya diambil di belakang rumah. Keanehan ini semakin terungkap saat esoknya, saat warga melakukan pencarian bersama, mereka berhasil menemukan potongan tubuh dan tulang yang terselip di antara puing-puing di belakang rumah tersebut. Selain itu, warga lain bernama Anita juga mengalami pengalaman serupa, di mana ia bermimpi melihat Arifin berjalan mondar-mandir di dekat kandang kambing. Setelah menceritakan mimpinya kepada warga lainnya, mereka memutuskan untuk mengecek kandang kambing tersebut keesokan harinya, dan benar saja, mereka menemukan potongan tubuh yang terlempar ke tempat itu sesuai dengan apa yang diceritakan Anita dalam mimpi. Setelah kejadian tragis ini, kepolisian dan BPBD melakukan pendataan yang akurat. Ditemukan bahwa 23 orang mengalami luka-luka akibat ledakan yang merusak area dengan radius mencapai 500 meter. Sebanyak 22 bangunan mengalami kerusakan ringan, 8 bangunan mengalami kerusakan sedang, dan 3 bangunan lainnya mengalami kerusakan berat. Bahkan sebuah mushola juga terkena dampak dari ledakan ini. Gubernur Jawa Timur, Hovifah, menegaskan bahwa semua yang terdampak kerusakan akan direhabilitasi oleh pemerintah, karena kejadian ini dikategorikan sebagai bencana sosial yang memerlukan perhatian serius. Dari hasil laboratorium forensik, polisi mengidentifikasi bahwa bahan yang digunakan dalam ledakan tersebut adalah bubuk mesiu, sulfur, dan serbuk gandum. Semuanya memiliki energi ledakan yang sangat besar. Temuan lainnya adalah adanya beberapa puntung rokok di dekat lokasi yang diduga sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan ini, yang menguatkan dugaan bahwa para pelaku mungkin meracik bahan-bahan tersebut sambil merokok. Informasi ini juga sesuai dengan kesaksian warga, bahwa 3 orang yang tinggal di dalam rumah tersebut semuanya adalah perokok aktif. Polisi menduga Darman sang ayah bukan yang meraciknya. Melihat dari posisi jenazah, diduga ketika kejadian, ia sedang ada di depan rumah. Kondisi Darman juga dikatakan paling utuh. Juga dugaan lain dari polisi. Mercon tersebut diduga dirakit untuk mempersiapkan malam takbir. Menyambut Hari Raya Idul Fitri, dikatakan hal itu sudah menjadi kebiasaan. Dan itulah akhir dari peristiwa yang terjadi di Blitar. Semoga hal serupa tak akan kembali terulang. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.